teman-teman bisa isikan gitu ya. Aku bagikan di kolom chat nih teman-teman. Silakan untuk mengisi dan aku ingetin lagi nih untuk teman-teman bisa periksa lagi penulisan namanya, jangan sampai ada keliru atau keliru penulisan karena sertifikat kita buat otomatis dengan link daftar hadir. Jadi kalau teman-teman typo gitu, nanti sertifikatnya juga akan salah penulisannya. Jadi makanya bisa dicek ulang gitu ya teman-teman. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja beranjak ke sesi selanjutnya. Sesi akan saya serahkan kepada Dr. Pritania Astari selaku moderator. Silakan Dr. Tania. Oke, makasih banyak Mbak Anggita. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Oke, selamat datang di Unala Talk dengan topik mengenali Polycystic Ovary Syndrome atau PCOS pada remaja. Nah, ini materinya mirip-mirip sama materi kuliahku ya. Jadi dulu tuh aku juga nggak tahu sama sekali selama aku masih remaja itu aku nggak tahu sama sekali sama PCOS ini. Terus aku masuk FK barulah aku mulai mengenal PCOS ini gitu. Jadi teman-teman sangat beruntung sekali Unala mengangkat topik ini. Jadi karena menurutku topik ini cukup penting ya karena salah satu gejala PCOS itu adalah mens yang tidak teratur. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada keluhan mens yang tidak teratur, itu sebenarnya masuk PCOS bukan sih? Nanti akan kita bahas di sesi ini. Di sesi ini nanti ada 3 orang narasumber, ada Mbak Putri, ada Mbak Visa, juga ada Dokter Dr. Diana Savitri, Felis, SPOG, KMKes ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng tentang PCOS, apa sih PCOS itu, kemudian tanda gejalanya apa aja, terus pengobatannya gimana, terus teman-teman juga bisa meningkatkan kemampuan dalam mengenali si PCOS ini. Gitu. Nah, sebelum kita masuk ke sesi, aku mau membacakan peraturan-peraturan terlebih dahulu agar diskusi kita bisa berjalan kondusif. Ya, mungkin Mbak Anggi, aku bisa di-share untuk peraturannya. Oke, jadi pertama-tama pastikan perangkat audio kalian terhubung dengan baik dan terdengar dengan jelas. Kemudian kalian boleh menggunakan headset bila perlu. Terus selama sesi berlangsung, harap semua mikrofon dimatikan, kecuali yang sedang berbicara agar forum berjalan kondusif. Kemudian bagi teman-teman yang mau nanya, nanti boleh langsung melemparkan pertanyaannya di kolom chat dulu ketika sesi sedang berlangsung. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman mau nanya di akhir, di sesi diskusi, itu kalau mau unmute, mau nanya langsung, ngomong langsung, itu nggak apa-apa. Tapi selama sesi berlangsung nih, kalau teman-teman ada kepikiran mau bertanya apa gitu kan, daripada lupa, itu silakan dituliskan di kolom chat dulu. Nanti baru saya sebagai moderator akan menyampaikan pertanyaan dari teman-teman yang terkirim di Zoom chat group pada sesi diskusi. Kemudian teman-teman juga dilarang untuk menyampaikan komentar mengandung sara, provokatif, berkata kasar, menyebut merek dagang, dan menjelekkan pihak-pihak tertentu. Kemudian teman-teman juga diharapkan untuk menjunjung nilai-nilai keberagaman dan menghargai pendapat atau pandangan peserta lain. Oke, kalau gitu sekarang langsung aja kita masuk ke sesi pertama ya. Sesi pertama ini akan disampaikan oleh Mbak Putri Katulistiwa selaku SRH Officer Unala tentang layanan konsultasi kesehatan ramah remaja Unala. Untuk Mbak Putri Katulistiwa, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, selamat siang teman-teman. Udah masuk ya? Oke, selamat siang teman-teman semua. Selamat siang juga Dr. Diana dan juga Dr. Tania. Terima kasih pada kesempatan siang hari ini teman-teman sudah bergabung di Unala Talk. Kita membahas tentang PCOS. Kenapa akhirnya kita membahas isu ini? Karena beberapa konsultasi yang masuk ke Unala, seringkali beberapa remaja gitu menemukan kondisi di mana dia didiagnosa PCOS atau ada juga yang menanyakan PCOS itu apa gitu. Maka kita kemarin berinisiatif untuk mengangkat isu PCOS ini menjadi salah satu tema di dalam Unala Talk Unala gitu. Nah,
untuk teman-teman yang belum kenal Unala, saya ingin secara singkat memperkenalkan program ini, kenapa kemudian ke remaja, kenapa kemudian konsennya juga ke isu kesehatan reproduksi gitu. Nah, jadi Unala sendiri sebetulnya adalah merupakan program edukasi dan konsultasi kesehatan reproduksi remaja. Nah, program ini diinisiasi oleh UNFPA, salah satu badan PBB, di tahun 2014, dan sejak tahun 2018 Unala didukung juga oleh pemerintah Kanada. Nah, saat ini Unala dikelola atau dijalankan oleh lembaga sosial yaitu Siklus Indonesia. Nah, kita kenalan sebentar dengan Unala. Jadi Unala ini dari singkatan dari dua kata, U-nya adalah you, dalam bahasa Inggris kamu. Seringkali kita beri tambahan TH, jadi you-nya youth, kamu remaja, Nala bertanggung jawab. Jadi sebetulnya kita punya mimpi besar, teman-teman remaja yang terlibat di dalam isu CRISPR ini akan punya goal menjadi remaja yang bertanggung jawab. Nah, di dalam kami menjalankan program ini, selain edukasi, kita juga bermitra dengan dokter dan bidan swasta yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta. Ada 47 dokter dan bidan swasta yang beberapa waktu yang lalu juga pernah Ibu Dr. Diana menjadi salah satu, menjadi trainer untuk dokter-dokter yang menjadi mitra Unala terkait dengan layanan kesehatan yang ramah remaja. Nah, salah satu yang kita tekankan untuk dokter-dokter Unala, misalnya yang pertama dokter yang komunikatif, tidak menghakimi dan memahami teman-teman remaja. Kemudian nggak perlu antri, janji temu melalui hotline service Unala, kemudian layanan konsultasinya juga gratis, dan informasi tentang kesehatan reproduksi remaja langsung dari ahlinya. Nah, ini paket layanan Unala yang kalian bisa akses dengan menggunakan voucher yang nanti di akhir acara akan dibagikan oleh tim Unala kepada teman-teman semua. Ada konseling kesehatan remaja umum, konseling kesehatan seksual dan reproduksi yang berkualitas, kemudian pemeriksaan fisik, lalu layanan rujukan ke laboratorium atau dokter spesialis di jaring Unala. Nah, ini adalah materi-materi yang kita berikan kepada teman-teman remaja, ada kesehatan reproduksi, seksualitas, gender, hubungan dengan orang lain, kekerasan seksual, KDRT. Nah, sebetulnya kalau kita bicara tentang PCOS, gitu, dia masuk di dalam, include di dalam isu kesehatan reproduksi remaja. Nah, satu tambahan tema itu tentang COVID-19, ini kita lakukan sejak pandemi COVID di bulan April, kita juga menyisipkan isu-isu tentang COVID-19 kaitannya dengan kesehatan reproduksi remaja. Nah, sebelum COVID-19, edukasi yang kita lakukan, bertemu langsung ke sekolah, ke komunitas, gitu. Tapi pasca COVID-19, kami merubah model edukasi menjadi live Instagram, podcast Unala, diskusi Piayun, seperti yang kita lakukan pada siang hari ini. Ini sosial media Unala, teman-teman. Jadi, teman-teman boleh banget follow Instagram Unala, Twitter Unala, Facebook Unala. Kemudian nanti dari situ teman-teman akan dapat informasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Unala maupun konten-konten yang dia fokus di isu kesehatan reproduksi remaja. Nah, yang terakhir adalah layanan konsultasi yang teman-teman bisa akses. Bisa langsung WA ke 08112555390 atau bisa DM Instagram, DM Facebook, atau buka di websitenya Unala. Kalau teman-teman pengen tahu dokter, daftar dokter dan bidan yang ada di Unala, itu kalian boleh buka website Unala di www.unala.net. Nanti di situ kalian bisa pilih dokter atau bidan yang kalian ingin datengin gitu. Atau kalau kalian nggak pengen datang tapi pengen konsultasi, Unala juga menyediakan layanan konsultasi melalui Google Meet atau Zoom. Jadi kalian bisa hubungin CS kita, nanti minta dijanjikan dengan dokter siapa, hari apa, jam berapa, nanti kita akan fasilitasi melalui link Zoom atau link Google Meet. Nah, ini adalah edukasi-edukasi yang kita lakukan, teman-teman. Hari ini kita bicara PCOS. Hari ini sebenarnya Unala punya 4 event. Hari ini.
jam 1, 2 event, jam 3, dan jam 4. Jadi hari ini yang bersamaan ada dengan PCOS dan juga ada satu kolaborasi dengan teman-teman di PPNU. Kemudian nanti sore jam 3 kita akan kolaborasi dengan jam 3 apa ya? Oh, dengan genre, dengan forum genre DIY. Kemudian jam 4 nanti kita mau ngobrolin tentang bullying remaja ini dengan SMA 1 Kasihan. Jadi ada yang sifat event-event Unala ada yang sifatnya tertutup. Jadi tertutup ini anggotanya adalah dari satu sekolah itu, atau ada yang sifatnya terbuka seperti pada kesempatan siang hari ini. Ini kan terbuka nih, boleh siapapun boleh. Nah, setiap peserta nanti akan mendapatkan e-voucher dari Unala dan juga e-sertifikat dengan ketentuan yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Agita. Jadi gimana caranya bisa dapat e-sertifikat? Kalau e-voucher nanti semua akan diberikan. Nah, ini adalah manajemen kasus yang dikelola Unala. Jadi di Unala tidak punya bantuan hukum, tapi yang bisa kita lakukan adalah membantu untuk remaja yang datang dengan kasus-kasus kekerasan bisa tertangani dengan baik. Salah satunya adalah melakukan kemitraan dengan lembaga-lembaga yang memang dia konsen di isu hukum, isu psikologi, isu visum misalnya kayak gitu. Jadi kalau ada kebutuhan-kebutuhan itu, Unala mencoba untuk membantu merujuk pada lembaga-lembaga yang memang konsen di dalam pendampingan hukum, pendampingan psikologi dari teman-teman yang menjadi korban kekerasan. Nah, terakhir teman-teman, setiap remaja berakhlak sehat, yuk mulai peduli sama kesehatanmu, jangan tunggu sakit untuk pergi ke dokter. Jadi harapan kita adalah kalau teman-teman punya kebutuhan untuk mengakses informasi, untuk konseling gitu ya, itu buruan datang ke dokter atau bidan yang kalian ngerasa nyaman, kalian boleh pilih bidannya siapa, nggak perlu nunggu sampai sakit banget baru kamu mau datang ke layanan kesehatan. Mungkin itu Mbak Tania, dan terima kasih Bu Diana atas kesediaannya untuk bisa diskusi pada kesempatan siang hari ini, dan juga terima kasih juga terkait dengan isu kesehatan reproduksi. Terima kasih. Oke, makasih banyak Mbak Putri atas penjelasannya tentang Unala. Oke, sekarang kita langsung lanjut aja ke materi berikutnya, yaitu nanti akan disampaikan oleh Mbak Visa ya. Jadi mungkin Mbak Visa akan sharing nih tentang PCOS, tentang pengalamannya sebagai remaja yang pernah mengalami PCOS ya Mbak Visa ya. Oke, siap ya. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Mbak Visa. Oke, terima kasih Dokter Tania. Jadi, halo, selamat pagi, selamat siang teman-teman. Selamat siang Dokter Diana, sudah hadir juga di sini. Sebelumnya, aku mau sharing soal pengalamanku bukan PCOS, tapi aku PCO, atau polycystic ovarium ya. Jadi, sekitar bulan Juni tanggal 4, jadi aku masih hafal persis tanggal 4 Juni lalu, aku didiagnosa PCO. Aku sama kayak Dokter Tani, aku nggak ngerti PCO itu apa. PCOS itu aku tahu gitu, karena apa sih bedanya PCO sama PCOS, sampai waktu ketika didiagnosis nih masih bertanya-tanya bedanya apa, sampai saya udah 3 kali ini kontrol ke dokter, dan ini bulan ini kontrol terakhir. Jadi di bulan ini baru menemukan jawabannya, bedanya apa, jadi udah agak-agak ngerti dikit gitu. Nah, awalnya kenapa aku bisa PCO, aku tuh nggak menstruasi selama 6 bulan. Jadi di tahun 2019 akhir Desember, jadi Desember sampai Juni itu tuh kayak nggak menstruasi. Sedangkan memang siklus menstruasiku tuh emang panjang, yang 45 hari begitu, yang 45 hari, lebih dari 35 hari. Jadi awal-awal di bulan pertama nggak menstruasi, sebenarnya aku santai aja. Oh ya udahlah, ini mungkin hormon aja gitu. Emang mungkin lagi stres juga gitu. Terus ya udah deh, nggak apa-apa, santai aja dulu. Tapi tetap yang ngecek juga, udah mulai tanda-tandanya belum, tapi juga nggak muncul. Akhirnya konsultasi, karena aku dapat privilege di Unala, punya dokter dan bidan, jadi enak aja gitu tinggal konsultasi gitu, ke klinik juga tanya bidan,
di eh, di bulan ini kok belum menstruasi katanya. Oh ya udah nggak apa-apa, ini mungkin masih hormon aja, Fis, kan karena masih di umur 24 ini ya, aku umurnya 24, itu masih belum stabil. Jadi hal yang normal aja sih di usia-usia remaja, hormonnya masih belum stabil. Oh, ya sudah, di bulan kedua belum menstruasi lagi, aku tetap kontrol juga, tetap konsultasi ke dokter sama ke bidan Unala, tetap tanya-tanya gitu. Terus ya atau ini apa, coba kamu manage stresnya dulu. Waktu itu kebetulan akhirnya ada apa sih, corona, terus jadi kupikir, oh jangan-jangan emang stres beneran nih karena corona, karena panik gitu kan. Oh ya udah deh nyoba ngontrol itu, kok nggak ada, masih nggak ngaruh ke 2 bulan, masa stres selama ini, sampai sampai akhirnya aku kebetulan periksa di klinik BPJS tempatku, cerita kalau aku amenorrhea atau nggak menstruasi ini. Ya nggak menstruasi selama 2 bulan. Terus dokternya menyarankan aku untuk konsultasi ke ahli gizi. Di ahli gizi itu sebenarnya nggak cuma soal konsultasi nggak menstruasi, ada ada satu sakitku lagi gitu yang harus kukonsultasikan. Jadi dibuatkan dihitung dulu IMT-nya, terus aku tergolong normal waktu itu, terus karena belum menstruasi ya, aku cerita siklusnya 45 hari, tapi ini udah lebih dari 2 bulan. Sama mbaknya hitung-hitung kan. Terus ya sudah, ada makanan-makanan yang yang harus dikurangin atau dihindarin. Jadi istilahnya diet gitu kan, mengatur makanan. Aku waktu itu seingatku ya ini, jadi daripada aku salah dan aku nggak bawa daftar kartunya kan, karena ada beberapa makanan juga yang itu sakitku yang satunya lagi sama si yang aku gangguan menstruasiku ini. Jadi aku ingat waktu itu nggak boleh makanan yang berlemak-lemak dulu gitu, nggak boleh susu, nggak boleh coklat. Padahal waktu itu mau puasa kan, yang waktu itu mau puasa dan WFH, di mana teman-teman remaja ini lagi senengnya eksplorasi masak-masakan. Nah, itu aku jadi kayak, ya nggak bisa nyobain kalau teman-teman bikin dalgona, bisa bikin dalgona nih, atau misalnya aku nggak bisa nyobain bikin puding nih. Terus ya udahlah nggak apa-apa gitu. Bukan nggak bisa nyobain, bikin di situ sempat makan juga, tapi akhirnya jadi berkurang susu dan coklat, terus beberapa kayak kacang-kacangan juga. Jadi selama 3 bulan, ya 2 bulan itu tuh aku udah coba untuk ngurangin itu sampai puasa, tapi tetap nggak menstruasi juga gitu, dan nggak ada tanda-tandanya, cuma ya jadi jerawatan aja, jadi jerawatannya jadi lebih banyak, biasanya nggak pernah separah itu jerawatannya karena ya masalah di hormonku tadi kan. Oh ya udah deh, kok masih nggak menstruasi. Nah, sampai aku ngitung ini di bulan Juni nih masih belum menstruasi, kayaknya emang apa sih ya, di perut tuh emang begah-begah aja rasanya. Rasanya begah-begah aja. Akhirnya balik lagi ke klinik BPJS-ku untuk minta rujukan. Dikasih rujukan ke Objin, aku milih sendiri ke salah satu rumah sakit swasta di Jogja. Akhirnya ketemu sama dokterku, di observasi, jadi tanya-tanya, sama lagi, diukur IMT-nya, terus di USG. Nah, ini untuk pertama kali aku USG, jadi cukup deg-degan juga teman-teman. Ya gimana sih USG gitu. Terus sebenarnya aku juga bingung ngelihat USG-nya tuh ada hasilnya tuh bulat-bulat gede-gede gitu. Jadi dokternya jelasin, oh ini kamu PCO gitu. Terus aku bilang, oh PCO ya dok. Kalau PCO tuh aku langsung tanya, PCO tuh susah hamil ya dok? Terus dokternya, iya tapi bisa hamil kok, udah nggak apa-apa. Terus diliatin, ini loh kenapa PCO, karena kalau PCO itu kan ukuran, sebenarnya kelainan varian ovarium. Nah, si ovariumku tuh gede-gede gitu, jadi lebih besar gitu. Jadi gede-gede, makanya dia dokternya bilangnya, ini nih yang bikin akhirnya kamu gak menstruasi lama gitu. Terus ditanya kan jerawatan enggak, terus ada tanda-tanda, oh ya buluku juga banyak, berbulu banyak juga gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Nah dokternya bilang dikasih obat pil KB gitu, kasih treatment hormon. Jadi aku di treatment hormon selama 3 bulan. Dokternya bilang ini 3 bulan dulu kita lihat efeknya.
biasanya sih ketika setelah minum obat ini selama 1 bulan, biasanya seminggu kemudian akan menstruasi, kayak bilang gitu. Terus dibuat apa sih jadwal kontrol, seminggu setelah pokoknya menstruasi pertama datang lagi ya. Nah, dokternya udah ngira-ngira estimasi tanggal aku menstruasi. Bener aja di bulan Juli akhirnya aku menstruasi, dan lebih duluan dari estimasi si dokter yang bikin tanggalnya itu kan. Terus periksa lagi dan udah selama 3 bulan ini lancar-lancar aja. Nah, pengalamanku ketika kena PCO tuh sebenarnya jadi menarik sendiri karena kayak yang Mbak Putri sampaikan, banyak remaja juga yang tanya soal PCO atau PCOS atau gangguan menstruasi. Salah satunya mungkin itu yang tanya kan juga aku ya. Nah, aku ngerasa ketika nyari di internet soal literasi informasi soal PCOS atau PCO ini nggak terlalu banyak Dokter Tania dan teman-teman dan Dokter Diana. Jadi aku merasa kekurangan informasi nih apa sih, terus bedanya apa? Karena yang lebih banyak dibahas adalah PCOS terus gitu kan. Terus belum artikel soal beberapa artikel yang akhirnya bikin tagline yang waspadai, hati-hati dengan gejala PCOS gitu. Jadi itu kan kayak jadi bikin takut gitu ya. Kalau aku sih jadinya nggak takut karena udah aku dapat bersyukurnya aku punya kapasitas, punya pengetahuan soal kesehatan reproduksi. Jadi aku paham soal hak-hak kesehatan reproduksiku. Jadi aku ya udahlah santai. Tapi kalau aku membayangkan ini dibaca oleh beberapa teman-teman perempuan yang lain di luar sana, itu akan jadi sangat menakutkan dengan redaksi yang seperti itu, yang semakin menyudutkan perempuan. Jadi aku jadi mikir, atau jangan-jangan orang-orang atau teman-temanku ini takut untuk periksa ke dokter atau takut cek kesehatan reproduksinya gara-gara yang di media yang dibahas soal redaksi-redaksi yang negatif kayak gini yang menyudutkan perempuan. Akhirnya mereka jadi, aduh iya nggak ya, nggak usah aja deh daripada aku ketahuan punya PCOS atau punya PCO, jadi nggak usah periksa aja gitu. Padahal mereka butuh informasi itu. Sekedar disminor aja, teman-teman perempuan ini juga nggak punya informasi yang bagus gitu. Jadi mereka nebak-nebak aja atau terjebak di mitos-mitos kesehatan reproduksi. Jadi aku ngerasa, oh ini pantesan ya ketika aku sakit pun jadi banyak orang yang males periksa atau nanyanya ke aku, kemarin periksanya hasilnya gimana. Nah, aku periksa sendiri, nggak bareng siapapun gitu. Selama periksa aku datang sendiri, terus aku cerita ke orang tua aku kalau kondisiku hasilnya adalah PCO. Ibu sih yang sempat kayak, kenapa kau bisa kelainan kelainan ovarium gitu. Terus aku bilang, oh nggak apa-apa sih mah, ini nih kelainan ovarium nih emang genetik. Jadi dokternya juga menjelaskan ini genetikal. Aku pernah nanya, ini pola hidupku enggak dok? Enggak sih, bukan, ini karena genetik. Oh ya sudah, berarti pemberian Tuhan gitu. Artinya ya sudah, emang sudah ada gitu. Terus itu juga kata dokternya bilang ini akan hilang dengan sendirinya, dalam arti ketika hormonku stabil, kalau misalnya salah nanti bisa dikoreksi sama dokter Diana ya. Nah, kalau misalnya hormonku stabil, maka si ukuran ovariumku akan kembali normal seperti biasa dan siklus menstruasiku kembali normal, nggak kembali teratur dan bisa tahu siklus masa suburku. Nah, jadi dokter menjelaskan, jadi nggak perlu khawatir sih Visa soal tidak bisa hamil, tetap hamil gitu. Yang perlu kamu tahu adalah kamu kan sekarang udah tahu kondisi. Jadi aku sekarang bersyukur ketika aku tahu aku nih PCO, dan aku sangat menerima dan senang gitu ketika aku tahu aku PCO, karena aku jadi lebih tahu harus nge-treatment diriku kayak gimana gitu. Karena salah satu nge-treatment dalam arti aku bisa terbuka sama orang lain, ke keluargaku, ke calon pasanganku besok gitu. Aku menjelaskan juga ke mamaku bahwa nggak apa-apa mah, berarti besok ketika aku menikah, mama dan calon pasanganku ataupun calon mertuaku harus paham, jangan meminta aku untuk buru-buru punya anak atau kasih cucu, karena itu nanti bikin aku stres lagi, sedangkan aku butuh support system yang membantu aku supaya hormonku ini stabil. Kalau aku seneng dan gak stres, itu otomatis hormonku lebih stabil dan bisa peluang untuk
punya keturunan lebih mudah, mungkin kayak gitu mah logikanya. Aku menjelaskan ke orang tua aku kayak gitu. Akhirnya semuanya bisa nerima dan paham juga gitu. Dan ya sudah, mereka juga membantu soal mensupport soal mengingatkan beberapa makanan-makanan tadi yang nggak boleh aku makan, terus ngingetin minum obat karena ternyata tantangan juga ya, waktu 1 bulan awal sih aku masih bisa tuh Kak, minum obatnya teratur karena ada 21 tablet, banyak banget gitu, dan setiap hari diminum. Itu aku bayangin kalau minum itu kalau sebagai pil KB gitu untuk kontrasepsi, lebih repot lagi harus pakai jam-jam gitu kan. Ini aku aja yang nggak usah pakai jam aja udah ngerasa, aduh, bosan, repot. Nah, mungkin jadi lebih tahu nih, udah mengalami sendiri besok memilih resepsi yang apa, kayaknya nggak pakai pil KB deh. Jadi itu. Nah, sama aku mau kasih apa namanya, nah bukan saran ya, ya mungkin saran ke teman-teman perempuan di sini atau yang laki-laki juga ketika tahu kondisi pasangannya atau kondisi dirinya sendiri PCOS atau PCO, nggak perlu takut gitu teman-teman. Justru ya ketika awalnya kalian tahu harusnya bersyukur karena yang di sini udah dapat apa ya, privilege, dapat ilmu duluan nih soal PCOS, soal PCO. Dan teman-teman nggak perlu, yang sebenarnya jadi takut adalah soal stigma-stigma masyarakat. Masyarakat soal perempuan karena budaya patriarki kita, perempuan itu harus hamil, perempuan itu harus menghasilkan keturunan. Kalau kamu nggak bisa menghasilkan keturunan, ya kamu gagal sebagai. Kita banyak dengar stigma-stigma kayak gitu. Itu menyakitkan dan jahat banget sih omongan-omongan kayak gitu. Padahal ya kalau misalnya kita tahu gitu, 12 hak pro salah satunya adalah kita punya hak untuk menikah atau tidak menikah, kita punya hak juga untuk memilih melahirkan atau tidak melahirkan atau tidak mempunyai anak, itu tuh keputusan kita. Jadi bukan keputusan orang lain untuk mengatur tubuh kita, tapi kita karena mungkin kita nggak tahu ya itu sebenarnya hak atas tubuh kita, tapi orang lain jadi mengatur-ngatur tubuh kita, jadi kita kayak oh iyain aja, nggak bisa gitu, yang punya tubuh ini ya kita sendiri, jadi kita harus berdaya atas tubuh kita. Jadi ya udah, itu stigma ya cuma stigma aja ya, karena kalau misalnya ngomongin ya kalian tetap perempuan, kalau misalnya ngomongin perempuan nggak bisa punya keturunan, jahat banget ya. Misalnya ada beberapa perempuan di luar sana seperti suster gitu yang memang dia memilih menjalani hidupnya untuk beribadah atau melayani Tuhan misalnya kayak gitu kan. Jadi dia nggak akan punya anak misalnya. Jadi ya gimana sama suster, masa itu juga dibilang bukan perempuan. Jadi jahat aja menurutku teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir soal itu. Dan kalau teman-teman makin khawatir, ketika khawatir, aduh jangan-jangan nggak punya keturunan, gimana ya? Kalau kalian udah PCOS atau PCO terus takut nggak punya keturunan, jadi susah juga dalam pengobatannya menurutku, karena ketika disuruh dokternya misalnya diet, karena kalau misalnya PCOS setahuku ada beberapa diet karena dia resikonya lebih berat, bisa ada resiko terkena obesitas kalau misalnya PCOS atau terkena jantung ya. Saya bisa lebih dijelaskan sama dokter Diana. Nah, itu kan harus biasanya yang PCOS, teman-temanku juga banyak sih yang juga yang nggak banyak sih, ada beberapa PCOS ternyata, dan dia harus menjalani beberapa diet yang tantangannya itu lebih luar biasa karena juga harus ngecek karena dia punya resiko obesitas dan diabetes, jadi harus ngecek gula darahnya. Jadi itu lebih effort banget menurutku. Dan yang kita pikirin yang penting kita sehat aja dulu lah, nggak usah mikirin jangan-jangan nggak punya anak. Kalau misalnya kayak gitu nanti jadi jadi sia-sia. Jadi ketakutan kita ini jadi bikin pengobatannya jadi nggak maksimal. Tapi kalau misalnya kita seneng, kita bisa menerima dan pokoknya kalau kita punya konsep diri yang bagus, bisa lebih menerima ini semua, ya insya Allah lah semuanya jadi lebih baik. Dan aku juga alhamdulillah sih, ini udah terakhir aku kontrol, dokternya udah bilang nggak perlu kontrol lagi, Visa, dan obatnya ini udah obat di bulan terakhirku, masih ada 14 hari lagi untuk aku habiskan pil-pil ini. Jadi setelah itu aku udah nggak perlu kontrol lagi,
Lalu kalau dokternya bilang aja sih cuma, kalau misalnya mau program hamil, mau cepet-cepet hamil, nggak apa-apa nanti datang ke Obgyn lagi, program kayak gini lagi, di treatment hormon lagi, dicek dulu kondisi ovariumku nih posisi ukurannya masih besar apa enggak. Kalau enggak ya udah, kalau menstruasinya teratur ya insya Allah bisa hamil. Kalau misalnya hamil, aku pun diminta sama dokternya untuk bilang ke dokter kandunganku bahwasanya aku punya kondisi PCO. Jadi dokternya bilang dokternya akan kasih treatment yang berbeda ketika aku tahu kondisiku PCO. Itu sih teman-teman. Oke, ya. Sorry kalau Makasih banyak kepanjangan ya. ya. Oh, enggak, pas banget kok. Oke, makasih banyak Mbak Visa sharingnya ya. Tadi menarik sekali. Mungkin jadi teman-teman juga udah jadi ada gambaran nih tentang PCO dan tentang PCOS. Bedanya apa sih? Mungkin kalau misalnya teman-teman udah mulai muncul pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom chat. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke materi selanjutnya ya, yang akan disampaikan oleh Dr. Diana Savitri Felis, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan MKes, mengenai polycystic ovary syndrome. Ya, kepada Dr. Diana, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Prita, Mbak Putri, dan juga Visa. Wah, sebenarnya sih nggak perlu banyak materi dari saya ya kayaknya. Materi dari Visa ini sudah banyak sekali ya sharingnya. Tapi teman-teman, Visa ini contoh remaja yang sangat ideal menurut saya, karena begitu mengetahui kondisi, kemudian langsung mencari tahu tentang dirinya sendiri. Jadi saya sangat apresiasi sama Visa, hebat sekali, dan mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat teman-teman lainnya, bahwa kalau misalnya punya kondisi kesehatan itu memang harus cari tahu sendiri dan harus paling tahu dibandingkan orang lain. Oke. Nah, jadi saya membahasakannya sedikit berbeda, bukan PCOS, tetapi SOPK. Cuma ganti bahasa aja, bahasa Indonesia. Sindroma ovarium polycystic. Kalau bahasa Inggrisnya polycystic ovarian syndrome. Sebelum kita mulai, kita main dulu yuk. Teman-teman boleh akses kahoot.it. Masuk ke kahoot.it, kemudian masukkan semua boleh ikut main loh ya. Yuk, teman-teman yang masih mau join di Kahoot masih bisa nih. Ada berapa ya, Mbak Prita? Ada sekitar 30 dok totalnya. Wah, belum setengahnya nih. Ayo, 35, ayo, iya, tenang. yuk. Tenang aja, nggak akan dihukum kalau salah. Dinilai sih, tapi ya nggak apa-apa toh kalau salah. Iya, namanya juga belajar ya dok ya. Namanya gue belajar, apalagi kalau benar, lebih nggak apa-apa lagi. Hebat.
Kita cuma mau main-main aja. Ada yang kesulitan? Kira-kira kalau kesulitan mungkin boleh ngechat supaya bisa dibantu. Oke, udah mulai banyak nih Dok. Ayo teman-teman yuk. Nice. Saya tunggu 1 menit lagi, habis itu kita mulai start. Soalnya ini nggak bisa nggak bisa ikutan di tengah-tengah loh. Oh, rugi loh teman-teman. Nanti nggak bisa ikutan tampil di podium. Ini kalau pakai nama samaran jangan lupa diingat-ingat loh ya. Nanti hadiahnya minta sama Mbak Putri aja. Maksa. Iya, nanti dari Unala akan ada hadiah nih untuk teman-teman yang menang di Ayo, jangan sampai Mbak Putri atau Visa yang menang di sini. Oke. Boleh lah ya, kita mulai ya. Oke, kalau nggak nanti sampai kita selesai. Yo, menstruasi. Atau salah? Hanya perempuan yang mengalami menstruasi. Benar apa salah? Ayo cepet-cepetan yuk, jawabnya yuk, cepet-cepetan. Benar apa salah? Cuma perempuan yang mengalami menstruasi. Gampang toh? Wah, hebat. Saya belum pernah dengar memang laki-laki dapat menstruasi ya. Jadi ini pasti hanya perempuan yang bisa menstruasi. Tapi apakah semua perempuan pasti menstruasi? Jawabannya adalah tidak. Oke, next. Masa subur perempuan adalah saat pertengahan siklus menstruasi. Ayo, benar apa salah? Masa subur perempuan adalah saat pertengahan siklus menstruasi. Nah, masih perlu belajar lagi sebagian, tapi lebih banyak yang benar. Hebat ya kalian. Oke, benar ya. Jadi masa subur perempuan di pertengahan siklus menstruasi. Next. Kepencet, maaf. Siklus haid normal adalah 28 hari. Benar atau salah? Ya, nanti kita akan bahas mengenai siklus haid normal ini. Coba kita lihat dulu. Wah, siapa ini? Git Helios. Walaupun tidak high score, tapi answer straight-nya 3. Tiga-tiganya jawabannya benar terus. Dan Zendi paling cepat tanggap menjawabnya. Oke, kita lihat berikutnya. Siklus haid dihitung dari hari pertama haid yang terakhir sampai hari pertama haid berikutnya. Benar apa salah? Tebak-tebakan aja deh, nggak apa-apa. Hari pertama haid yang terakhir sampai hari pertama haid yang berikutnya. Wah, hebat nih udah. Bentar lagi kita tutup layar nih. Sudah pada pintar-pintar. Wah, Jendi masih memimpin. Wah, Dita Indah is the highest climber. Hebat nih, menyusul. Oke, next. Pertanyaan terakhir. Jika perempuan haid 2 kali dalam sebulan, berarti siklusnya tidak teratur. Benar apa salah?
Kalau haid 2 kali dalam sebulan, bukan 12 kali loh ya, 2 kali dalam sebulan, berarti siklusnya tidak teratur. Benar apa salah? Nah, berarti nanti kita perlu bahas tentang siklus haid. Apa itu siklus haid yang normal dan tidak normal? Siapa ya kira-kira pemenangnya? Nomor 3, Zania, tepuk tangan. Nomor 2, walah Mbak Putri. Nomor 1 siapa ya? Jenny. Yeay. Sip, sip. Sudah dicatat ya Mbak Tri, pemenang kita hari ini. Mbak Prita, sudah dicatat kah? Ya, sudah dok. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah ikut bermain. Hebat-hebat nih kayaknya. Apa yakin nih masih perlu dengar materi nih? Oke, hari ini kita akan bicara tentang sindrom ovarium polikistik. Ini tadi kita udah main ya. Nah, jadi memang sindroma ovarium polikistik itu terjadi nggak terlalu banyak kalau kita lihat persentase. Tapi sebenarnya lumayan banyak sih, karena lumayan mengganggu kali ya. Jadi saya sih lumayan sering ketemu pasiennya. Ada aja kok dalam setiap bulan praktek saya, ada aja pasien PCOS ini atau SOPK ini muncul. Datang berobat maksudnya. Nah, penyebabnya sebenarnya nggak diketahui. Kenapa ya bisa tiba-tiba orang kena PCOS atau SOPK. Tapi, betul tadi kata Visa, kemungkinan genetik. Jadi, kalau ada saudara kamu yang PCOS, itu kemungkinan 32-60% kemungkinannya kamu juga kena PCOS juga. Nah, kalau ibu kamu PCOS, 24-54% kemungkinannya kamu kena PCOS juga. Jadi bisa dari saudara, bisa juga dari ibu, dan memang kemungkinannya genetik. Nah, permasalahannya sebetulnya ini sangat sulit mendiagnosis PCOS atau SOPK pada remaja. Nanti kita bahas ya, kenapa sih sulit. Nah, sebelum kita lanjut membahas tentang PCOS, saya mau mengajak teman-teman untuk melihat sebuah konsep yang kelihatannya sangat membingungkan ini, tapi baiklah mari kita lihat. Yang atas ini adalah pengaruh paternal atau ayah, jadi pengaruh laki-laki. Yang bawah ini adalah pengaruh maternal atau ibu, yaitu perempuan. Nah, teman-teman kalau misalkan yang saya dengar dari Mbak Putri saat ini masih di tahap pubertas ya. Di tahap pubertas, tahap remaja adalah tahap pubertas. Nah, pada saat pubertas ini bakal apa ya istilahnya, bakal calon spermanya dan bakal calon ovumnya atau sel telurnya ini kan sedang aktif berkembang. Nah, kedua ini nantinya akan bersama-sama kemudian bersatu saat pembuahan menjadi embrio dan kemudian menjadi manusia yang berikutnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini sebetulnya kondisi remaja adalah kondisi prakonsepsi yang sebetulnya. Jadi kalau misalkan seorang remaja itu kualitas spermanya baik, kualitas hidupnya baik, artinya sehat, maka dia punya sperma yang baik juga. Kalau seorang perempuan itu sehat saat remaja, maka dia juga punya telur yang sehat. Dan kedua ini nanti akan menjadi embrio yang sehat. Artinya di masa depan akan menghasilkan keturunan yang sehat juga. Nah, inilah yang konsep yang saya mau kenalkan sama teman-teman, bahwa sebetulnya awal dari siklus kehidupan manusia jadinya bukan di bayi lagi. Tapi sebelum bayi, ibunya ini harus dibekali, bapaknya harus dibekali, yaitu saat kapan? Saat teman-teman masih remaja. Jadi cocok banget nih buat teman-teman untuk sudah tahu tentang kondisi kesehatannya.
seperti tadi Visa bilang, kenapa saya bahas ini? Karena kalau kita bicara tentang PCOS, kita akan bicara tentang resiko-resiko yang tadi Visa udah sebutin. Kita juga akan bicara tentang bagaimana nanti saat mereka mau mempunyai keturunan. Maka itu sangat penting untuk kita boleh kenalan sama konsep ini. Bahwa masa remaja adalah masa prakonsepsi sesungguhnya. Kalau kita investasi pada remaja sekarang, maka dia akan menjadi dewasa yang sehat di masa depan dan kemudian menghasilkan keturunan yang sehat juga. Nah, oke. Pusing ya ngelihat chartnya, ngelihat tadi gambarnya ya. Ini saya mau kasih lihat tentang gejala dari PCOS. Jadi, sebetulnya secara umum kita akan mendiagnosis seseorang sindrom ovarium polikistik kalau satu, dia punya gejala hiperandrogen. Artinya apa? Kelebihan hormon laki-laki. Kok perempuan punya hormon laki-laki? Punya. Jadi, hormon laki-laki itu juga ada di tubuh perempuan. Sama juga, hormon perempuan ada di tubuh laki-laki. Hanya kadarnya yang berbeda. Dan untuk membentuk estrogen itu kan hormon perempuan. Untuk membentuk estrogen itu dibuatnya dari testosteron atau hormon laki-laki. Nah, jadi kondisi ovarium polikistik, hormon laki-lakinya terlalu banyak, lebih banyak dari yang biasanya. Jadi muncullah keluhan-keluhan kulit berjerawat, kemudian ada rambut rontok atau kebotakan. Botaknya nggak parah kayak bapak-bapak sih, cuman rambutnya mulai rontok. Atau ada tumbuh rambut-rambut halus di atas bibir biasanya kita sebut kumis. Atau mungkin di dada. Nah, kalau nggak di rambut pubis kamu kan biasanya arahnya segitiga ke bawah gitu ya. Kalau misalnya ada tanda-tanda kelebihan hormon laki-laki, itu akan tumbuh rambut-rambut halus ke arah perut, ke arah pusar. Gitu. Jadi hiperandrogen atau kelebihan hormon laki-laki. Itu tadi tanda-tandanya. Yang kedua adalah siklus menstruasi tidak teratur, yaitu jarang atau jarak dari hari pertama ke hari pertama berikutnya yang disebut siklus menstruasi itu lebih dari 35 hari. Jadi jarang, atau disebut juga oligomenore. Kondisi seperti Visa juga termasuk siklus menstruasi yang tidak teratur, yaitu amenore, tidak haid sama sekali. Kapan kita mendiagnosis amenore? Yaitu ketika 3 bulan berturut-turut tidak haid. Itu sudah bisa. Jadi kalau teman-teman tidak haid 1 bulan, nggak apa-apa, tunggu. 2 bulan, tunggu lagi. Sampai kapan? Sampai 3 bulan. Nah, begitu sudah 3 bulan tidak haid, datang konsultasi bahwa siklus menstruasinya sudah berantakan. Jadi yang pertama tadi kelebihan hormon laki-laki, yang kedua masalah siklus menstruasi yang tidak teratur. Yang ketiga adalah gambaran dari USG. Seperti tadi Visa bilang, di USG nanti kelihatan tuh indung telurnya akan kelihatan membesar. Kebetulan Visa nggak terlalu banyak lemaknya di perut, jadi nggak terlalu sulit untuk mendiagnosis ovariumnya dari perut. Jadi kalau teman-teman lihat gambaran di bawah sini, ada bedanya antara yang normal dengan yang polikistik. Jadi ini nanti hubungannya dengan siklus menstruasi sebetulnya. Nah, setiap bulan itu kan ada telur yang mau mateng. Nah, nanti dipilih satu, kemudian dimatangkan si telurnya. Setelah matang dia pecah, keluarlah yang namanya ovum atau sel telur. Nah, kemudian nanti sel telur itulah yang siap untuk dibuahi. Nah, sedangkan pada kondisi polikistik, itu biasanya matang, dia berproses untuk menjadi matang, tapi belum jadi matang, udah berhenti. Nanti dia kan nggak jadi berarti. Nah, terus nanti bulan berikutnya dia ambil lagi yang baru. Berproses lagi untuk jadi matang, tapi nggak sampai matang, berhenti lagi. Akhirnya berhenti, telurnya ikhlas setengah matang semua. Jadinya bulat-bulat banyak seperti yang kita lihat di gambar bawah ini.
Jadi ada dua gambarannya, yaitu volume atau ukuran ovarium yang membesar, dan di dalam ovariumnya gambarannya bulat-bulat, yaitu polikistik. Nah, selain masalah gejala ini dipakai untuk dokter untuk mendiagnosis apakah kamu kena PCOS atau tidak. Tadi bingung ya, apa sih PCO bedanya dengan PCOS? Jadi sebetulnya PCO itu adalah cuman yang ini doang. Gambarannya ovariumnya polikistik. Ketika tidak ada gejala lainnya, maka disebut PCO. Tetapi kalau sudah ada gejala, kita sebut PCOS. Karena sindrom itu bukan penyakit, jadi PCOS itu bukan penyakit, tapi kumpulan gejala. Itu artinya sindrom. Jadi kalau sindroma ovarium polikistik, kita mendiagnosisnya dari mana? Nah, ada 2 dari 3 ini. Ada 2 dari 3 gejala ini kita temukan, maka kita diagnosislah kamu sebagai sindroma ovarium polikistik. Pusing ya? Aduh, ini kayak kuliah kedokteran nih. Nah, apa sih dampak klinis yang bisa dialami oleh seseorang dengan sindroma ovarium polikistik? Tadi gangguan haid jelas. Masalah kulit tadi ya, jerawat kan, habis itu ada rambut-rambut kan mengganggu ya, jadi kayak anak laki ya. Habis itu, kedepannya memang bisa menyebabkan infertilitas atau kemandulan, yang tadi dibilang bisa, sulit punya anak. Betul, nantinya dia bisa menjadi sulit punya anak. Nah, kemudian apalagi sih kondisinya? Tadi juga Visa sudah sempat sebutkan tentang kondisi obesitas atau kegemukan. Ini kondisi yang dialami juga pada pasien-pasien sindroma ovarium polikistik. Kemudian, sindroma ovarium polikistik ini erat kaitannya dengan insulin. Kalau teman-teman tahu, insulin itu berguna untuk memasukkan gula ke dalam darah. Nah, orang-orang yang mempunyai gangguan insulin itu dapat menderita kondisi yang namanya diabetes atau kencing manis. Jadi, gangguan sindroma ovarium polikistik ini erat kaitannya dengan diabetes. Dan tentunya juga sebuah kondisi gangguan metabolik seperti sindroma ovarium polikistik ini bisa mempengaruhi hipertensi dan penyakit jantung. Nah, untuk jangka panjangnya, sebetulnya kondisi kelebihan hormonnya itu bisa menyebabkan kanker rahim di masa depan. Jadi kalau si Visa kayak Visa, nggak haid, nah itu nanti bisa berpotensi untuk kanker rahim di masa depan. Tapi tenang Visa, masih jauh. Biasanya sih terjadinya pada yang usianya udah di atas 40. Tapi ini jadi pertimbangan bahwa sebetulnya sindroma ovarium polikistik ini bukan penyakit yang biasa-biasa aja. Pusing ya. Oke, kenapa sih sindroma ovarium polikistik pada remaja kok susah untuk didiagnosis? Karena pada remaja itu teman-teman mengalami yang namanya pubertas. Saat pubertas, teman-teman pasti jerawatan. Jadi apakah kalau jerawatan berarti teman-teman terus jadinya PCOS? Enggak juga. Kemudian mensnya enggak teratur. Pasti aja ada dari teman-teman yang begitu mulai menstruasi, kemudian enggak mens-mens lagi. Tiba-tiba mens lagi. Banyak. Enggak mens lagi. Jadi istilahnya menstruasinya sama galaunya sama kamunya. Itulah remaja. Itulah pubertas. Tetapi irregularitas atau tidak teraturnya siklus haid ini harusnya cuma 2 tahun aja setelah teman-teman mulai haid. Jadi kalau misalnya teman-teman mulai haid di umur 11, harusnya lewat dari 13 tahun udah nggak berantakan lagi siklusnya. Harusnya siklusnya sudah teratur, sudah normal. Nah, itu jadi teman-teman mesti tahu jadinya ya, apa sih siklus yang teratur nanti. Kemudian, seperti tadi saya bilang, kalau seperti Visa, kan badannya nggak terlalu gemuk. Jadi, maaf kita bukan bicara body image, tapi kita bicara tebal lemak. Karena lemak itu musuhnya USG. Kalau lemaknya segini, kita tempelin USG dari perut, dia untuk menjangkau lemaknya aja udah lumayan susah nih. Ovarium itu kecil sekali aslinya.
Paling ukurannya cuma 3 sentian lah, panjang 4 senti. Nah, kalau misalnya benda sekecil itu ditutupin lemak seperti itu ya susah memang untuk didiagnosis. Biasanya kalau untuk ibu-ibu nih, USG-nya akan dilakukan lewat vagina. Karena dari vagina tidak melewati lemak perut, dia langsung bisa menjangkau ke daerah indung telur. Jadi kita bisa lihat dengan gambaran yang lebih baik, lebih optimal. Jadi gejala kelebihan hormon laki-lakinya nggak mudah untuk remaja untuk didiagnosis. Kedua, masalah gangguan haidnya juga nggak mudah untuk didiagnosis. Yang ketiga, USG tadi nggak optimal. Nah, inilah yang menjadi tantangan buat kita, para dokter, untuk mendiagnosis sindroma ovarium polikistik. Teman-teman, kita bahas sedikit aja tentang siklus haid ya. Udah mabok belum? Kalau udah mabok, boleh langsung bersuara. Di sini ada siklus menstruasi, dimulai dari menstruasi. Yang sebelah kanan nih, fase menstruasi yaitu saat dinding dalam rahim meluruh. Oke, nah setelah dia meluruh, kemudian masuk ke fase yang berikutnya, di mana dindingnya mulai menebal. Ini dirangsang oleh hormon estrogen yang dihasilkan di indung telur. Yang menghasilkan siapa? Itu tadi, yang bulat-bulat bakal telur itu. Nah, ketika ini terjadi, si telur juga seperti yang digambar tadi, dia dari yang kecil makin lama makin besar, sampai ukuran matangnya. Kalau dia sudah matang, kemudian dia akan pecah dan kemudian terjadilah ovulasi. Kalau lihat di sini, dari telur yang berkembang, kemudian pecah, keluarlah ovum atau sel telur menunggu di sini. Si sel telur ini menunggu untuk dibuahi. Nah, kenapa siklus kita bisa berubah-ubah? Karena ternyata perjalanan untuk matangnya si telur ini itu berubah-ubah waktunya. Jadi siklus kamu nggak harus 28 hari. Itu bukan siklus normal, tapi itu siklus rata-rata. Kalau siklus normal sebetulnya 21 sampai 35 hari. Jadi rentangnya cukup jauh. Oke, kalau sudah pecah, kemudian menunggu dia di sini, pada saat telur pecah itu namanya ovulasi. Setelah ovulasi, si sel telur ini akan menunggu. Kira-kira 14 hari lamanya. Setelah 14 hari, ketika dia tidak dibuahi, maka kemudian dinding dalam rahim ini akan mengalami menstruasi lagi. Jadi di sini di luteal, fase luteal ini, si indung telur menunggu selama 14 hari. Setelah dia nggak dibuahi, telurnya diserap. Telurnya diserap oleh tubuh, kemudian jaringan yang dipersiapkan untuk kehamilan, itu kemudian diluruhkan kembali, masuk lagi ke fase menstruasi. Jadi, satu siklus menstruasi dimulai saat haidnya dimulai, dan kemudian dia berputar sampai mulai lagi haid. Nah, pada saat mulai lagi haid itu disebut satu siklus. Jadi siklus haid itu adalah dari hari pertama haid terakhir sampai hari pertama haid terakhir, hari pertama haid berikutnya. Dari hari pertama ke hari pertama lagi itu yang disebut siklus haid. Normalnya adalah 21 sampai 35 hari, rata-ratanya 28 hari. Cukup jelas ya. Nah, kapan sih orang subur? Tadi ya ada beberapa yang masih bingung. Orang subur itu ketika dia di sekitar ovulasi. Jadi kalau kamu lihat dari siklus ini, sebetulnya ini setengah jalan dan ini setengah jalan berikutnya. Jadi ovulasi, di sekitar ovulasi itu masa subur. Masa subur itu adanya di pertengahan dari siklus menstruasi. Kira-kira begitu. Kalau di sininya panjang, ya berarti sebetulnya masa suburnya bergeser. Mengikuti apa? Mengikuti si ovulasi tadi. Oke.
website Android, kamu punya privilege. Jadi Oki akan ketemu dengan halaman yang ini, Oki Period Record for Girls. Nah, silakan diinstal. Nanti dia akan masuk ke sini, dia akan bantu hari ini hari keberapa. Halo, Dokter Diana, sepertinya terputus ya? Oh, Hilang ya saya. iya dok, tadi terputus dok kayaknya ya. Sampai mana tadi? Sampai period tracker itu dok. Oh iya, ternyata yang lebih mabok adalah tampaknya internet saya mabok ngedengerin saya ya. Oke, ini tadi yang terakhir ya. Ya, jadi teman-teman silakan buat yang punya Android boleh nih diunduh ya, bit.ly/unduh-oki. Nanti teman-teman bisa belajar untuk bagaimana kita trace sebenarnya siklus haid saya seperti apa sih, normal atau enggaknya dia bisa bantu. Selain itu, dia banyak informasi tambahannya mengenai mitos kah, habis itu bagaimana suasana hati kamu, bagaimana, jadi nggak cuma siklus haidnya aja, tapi juga PMS-nya, gejala-gejala PMS-nya bisa juga untuk dicatat di situ. Jadi teman-teman bisa punya dia teman kita atau tergantung masalah apa sih sebenarnya yang kamu alami. Halo Dokter Diana, sepertinya putus-putus ya dok? Oke, ya Dokter Diana sepertinya terputus lagi. Ini teman-teman silahkan loh ya, by the way, kalau misalnya ada yang mau, ada pertanyaan, ada yang mau nanya-nanya di kolom chat, itu silahkan banget. Sambil kita menunggu Dokter Diana. Halo dok, selamat datang kembali. Ya. Oke, sudah? Udah dok, iya. Semoga stabil. Semoga stabil, yes. Kita kembali lagi. Oke. Jadi nggak bisa screen share ya. Waktu saya berapa menit lagi? Mungkin masih sekitar 10 menit lagi, dok. Oke. Oke, next tentang tata laksana. Jadi seperti tadi Tisa bilang, memang ada modifikasi dari gaya hidup. Kita harus mengubah cara makan dan olahraga. Kemudian kalau misalnya teman-teman punya kondisi hiperandrogen yang mengganggu, misalnya nih jerawatnya parah banget, itu memang harus ditangani. Atau rambut-rambutnya cukup banyak dan mengganggu, itu juga bisa ditangani dengan obat-obatan. Kemudian kalau teman-teman punya masalah metabolik seperti gula darah tinggi, itu juga perlu ditangani. Selain itu, memang sebenarnya kondisi dari PCOS ini, seperti tadi Sisa rasakan ya, agak mengganggu psikologis nih, jadi bikin stres gitu ya. Jadi perlu juga untuk dukungan psikologis. Dan untuk memodifikasi gaya hidup itu nggak mudah loh, karena butuh kepatuhan, ketekunan, jadi butuh juga dukungan perilaku. Kemudian konseling gizi tadi untuk makannya seperti apa sih? Nah, kontrasepsi mungkin perlu, seperti tadi dibilang sama Sisa, pengobatan salah satunya adalah memang dengan kontrasepsi.
walaupun tujuannya bukan untuk kontrasepsinya. Dan yang terakhir adalah kita harus fokus untuk melindungi terhadap bahaya kanker. Tujuan sebenarnya dari semua penata laksanaan ini adalah untuk mengurangi gejalanya, perbaikan supaya bisa punya anak, kesehatan secara umum, jadi jangan sampai nanti kamu di saat dewasa kena diabetes, penyakit jantung, atau darah tinggi. Nah, dan kita juga mencegah untuk komplikasi jangka panjang seperti kanker tadi. Pasti modifikasi gaya hidup. Nih, teman-teman. Kamu bisa kok olahraga dengan keren. Ayo, bisa ikutin nggak? Ya, audionya nggak Kalau gini, kedengeran. gampang. Iya, kalau udah ini udah deh. Nih, kalau teman-teman lihat, sebetulnya dengan teman-teman memasang lagu yang teman-teman suka, kemudian gerak-gerak, olahraga, itu mudah sekali untuk dilakukan. Ini saya dapat dari YouTube, kalau teman-teman boleh cari, dan disesuaikan dengan kondisi tubuh ya. Kalau teman-teman nggak terlalu besar badannya, bukan overweight, bukan obesitas, bisa banget pakai olahraga seperti ini. Tapi kalau teman-teman nanti ternyata obesitas atau overweight, sebaiknya menggunakan olahraga yang low impact atau tidak memberikan tekanan besar terhadap lutut. Karena nanti kalau kamu loncat-loncat begini dengan berat badan kelebihan 10-20 kilo, habislah lutut kamu gitu. Nggak bisa. Tapi kalau misalnya cuman untuk maintain health atau menjaga kesehatan, bisa banget nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat, ini dia cuma loncat-loncat, gerak-gerak, habis itu ada timernya, tinggal ngikutin, habis ini ngapain, dan nggak pakai alat. Kayaknya alat yang dipakai cuma sepatu, dan itu pun teman-teman pasti punya. Ya terserah lah mau pakai baju kayak gini atau enggak. Toh teman-teman di rumah aja. Bareng teman-teman itu bisa banget. Atau ada juga misalnya kita Zoom bareng yuk. Jadi nge-Zoom, habis itu pasang video Zumba, terus Zumba lah rame-rame. Atau misalnya pasang video kayak gini, terus olahraga dia rame-rame sama teman-teman. Itu bisa banget. Nah, ini salah satu yang harus dimodifikasi dari teman-teman. Bahwa bukan cuma pasien PCO sebetulnya yang perlu olahraga, tapi kita semua perlu olahraga. Oke. Berikutnya, selain kita harus memodifikasi olahraga tadi, yang berikutnya adalah makan. Ya, teman-teman, kalau dilihat di sini, nggak susah untuk mencari makanan yang sehat. Jadi nggak usah berpikir bahwa makanan sehat itu harus diet gaya Mediterranean, harus diet gaya OCD, atau yang pakai biji-bijian nggak jelas itu. Kita kan bukan pemakan biji ya teman-teman, kita ini pemakan nasi. Oh teman-teman makan nasi, ya nasi lah. Tapi nasinya itu tadi, setengah lalu dibagi lagi, 2/3 dari setengah doang loh nasinya. Habis itu buah. Nah, ini yang paling jarang ternyata dikonsumsi oleh remaja adalah buah dan sayur. Jadi buah itu harus 1/3 dari setengah piring, dan sayur itu harus 1/3 dari setengah piring. Jadi kalau teman-teman kumpulin, 2/3 dari setengah piring itu sayur, 1/3 dari setengah piring itu buah, itu udah setengah piring isinya cuma sayur sama buah. Habis itu lauk hewaninya, lauk
proteinnya, protein nabati ataupun hewani itu cuma 1/3 dari setengah. Jadi sebenarnya nasinya atau karbohidratnya cuma 2/3 dari setengah. Kalau teman-teman makan sayur, misalnya nih ya, mau makan semur, orang Indonesia itu senang banget makan semur pakai kentang di dalamnya. Bener apa bener? Kayaknya orang Indonesia taunya semur itu ada kentang di dalamnya. Nah, masalahnya kamu jadinya makan nasi pakai kentang. Itu berarti apa? Karbohidrat dengan karbohidrat. Padahal bisa diganti. Jadi nggak usah makan nasi, ganti sama kentang. Wah, nggak kenyang ya kalau nggak makan nasi. Belum makan namanya. Oke, nasinya berarti setengahnya lagi. Jadi kurangi nasinya, ganti sama kentang sebagian. Itu caranya untuk kamu diet sehat. Nah, sebetulnya kalau 2 ini dilakukan, nggak perlu diet-diet dengan cara-cara yang tadi itu, mau diet OCD lah, mau diet Mediterranean lah, mau diet apalah namanya, yang pakai barang-barang yang nggak ada di sini. Kan susah. Ini sebenarnya sangat mudah, dan kalau teman-teman mau akses, semua ada di YouTube. Informasinya banyak sekali. Boleh buka website juga banyak sekali yang bisa kasih kita informasi untuk makan sehat itu seperti apa. Tapi dari pengalaman saya mengurus pasien-pasien PCOS, 2 hal ini adalah yang paling sulit. 1, olahraga. Aduh dok, nggak ada waktunya. Kita kan capek banget, sekolah, kerja, nanti tambah lagi ada aktivitas ekskul, habis itu ada ketemu sama teman-teman dan lain sebagainya. Banyak deh alasannya. Tapi dengan teman-teman sekarang di rumah aja harusnya bisa. Alasan lagi. Tapi dok kan bosen banget olahraga di rumah doang. Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ke gym, nggak bisa ke kolam renang, nggak bisa jogging di luar. Makanya tadi saya kasih, nih ada loh kamu bisa olahraga di dalam rumah. Tanpa alat, nggak perlu beli apa-apa. Sebenarnya olahraga itu murah. Yang mahal adalah gayanya. Kamu pengen pakai sepatu yang keren, pengen pakai outfit yang keren buat diposting biar bagus, pakai jamnya biar bisa posting lah, habis berapa kalori, habis itu pakai apps, dinyalain, posting. Itunya sih yang bikin mahal sebenarnya. Olahraganya sendiri sangat murah. Makan juga begitu. Makan ya sebenarnya gampang-gampang aja, tapi anak kos dok, jadi saya dapat seadanya aja. Kalau saya nge-Gojek atau nge-Grab, itu nggak dapat yang selengkap ini. Betul, betul banget. Makanya kita harus butuh dukungan untuk makanan ini. Teman-teman bisa catering, bisa juga misalnya memang memilih menu-menu yang di Gojek ini apa. Kan sebenarnya nggak semuanya itu mesti nasi dan lauk doang. Kan banyak tuh yang kayak model rice bowl yang mudah sekali untuk dipesan ya. Tapi teman-teman bisa mulai untuk memilih, kayaknya saya mau makan sehat deh. Saya mau makan yang ada sayurnya. Itu pesennya sayur, nasi, dan lain sebagainya sampai memenuhi isi piringku. Jadi nanti cari kata kuncinya adalah isi piringku. Oke, berikutnya adalah terapi obat-obatan. Ini sebetulnya ya, ini yang di atas adalah gambar pil KB yang tadi dikatakan oleh Visa, dan ini obat yang sering kita pakai kalau pasiennya memang membutuhkan. Jadi ini sih informasi aja buat teman-teman bahwa ada juga sih obat-obatan untuk PCOS yang bentuknya pil diminum gitu. Tapi yang paling penting buat saya tetap modifikasi gaya hidup. Kenapa? Karena sebetulnya PCOS ini erat kaitannya dengan kelebihan berat badan atau kegemukan. Ketika kita kegemukan, maka kita punya asam lemak atau punya lemak di dalam tubuh terlalu banyak. Nah, lemak inilah yang kemudian diubah menjadi hormon testosteron atau hormon laki-laki. Kemudian lemak ini juga yang merusak fungsinya insulin. Jadi sebenarnya sindromnya itu seringkali muncul ketika berat badannya naik. Apalagi teman-teman di rumah terus ya lagi pandemi begini, naik kayaknya berat badan ya. Oke. Jadi untuk perbaikan kualitas hidup juga perlu nih. Kan ketika tadi didiagnosis PCO tentunya merasa cemas. Merasa, aduh gimana nih kalau saya nanti nggak bisa punya anak.
habis itu jadi, udah deh saya mau diet aja, saya mau kurangin makan. Terus masalah body image, karena seringkali tadi hubungannya dengan kegemukan, maka body image-nya jadi bermasalah. Habis itu jadi merasa, aduh nanti kalau saya nggak bisa punya anak, berarti saya bukan perempuan seutuhnya. Jadi ada masalah dengan citra dirinya. Habis itu jadi mulai malas bergaul. Hal-hal seperti ini yang membuat orang-orang dengan sindrom ovarium polikistik itu perlu sekali untuk diberi dukungan. Sama seperti Visa tadi bilang, ya memang ini nyata, dirasakan juga. Memang mungkin nggak semuanya dirasakan, tapi tentu ada perasaan ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran-kekhawatiran yang dirasakan oleh pasien-pasien sindrom ovarium polikistik. Ya, ini sudah terakhir. Jadi, simpulannya sebenarnya sindrom ovarium polikistik pada remaja itu tidak mudah untuk didiagnosis, kurang H. Kemudian dampak jangka panjangnya mempengaruhi kualitas hidup saat dewasa, bahkan anak yang dilahirkan. Nah, tata laksana yang multidisiplin itu butuh kepatuhan. Jadi kuncinya kalau untuk yang PCOS, sebetulnya tanpa obat, menurunkan berat badan 10% itu bisa mengembalikan siklus haid. Kadang-kadang dengan kondisi tertentu memang perlu dibantu dengan hormon. Nah, yang terakhir, ayo mulai buat diary haid. Karena diary haid ini penting untuk kita belajar mengenali bagaimana diri kita sendiri. Mulailah dari sekarang. Terima kasih. Yang paling terakhir, yang paling penting, kalau kamu sebagai remaja sehat, nanti kamu akan menjadi orang dewasa yang sehat, dan kamu akan menghasilkan keturunan yang sehat. Walaupun kamu nggak mau menghasilkan keturunan, nggak masalah. Yang penting kamu bisa menjadi dewasa yang sehat. Oke, silakan kalau teman-teman ada mau follow Instagram saya @dokdiana. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih, Mbak Prita. Iya. Makasih banyak Dokter Diana atas materinya. Oke, ini udah mulai banyak nih Dok pertanyaan-pertanyaan yang ada di grup chat ya. Ini ada pertanyaan pertama, langsung kita masuk aja ya. Dari Mbak Anggit Helio Sinova. Kak, aku mau nanya apakah jika mengalami PCO akan mempengaruhi kehamilan? Jadi mungkin kalau misalnya kita punya PCO nih, ada riwayat PCO nih, apakah nantinya kalau kita hamil itu akan berpengaruh Dok pada kualitas kehamilannya? Atau mungkin akan meningkatkan resiko keguguran? Itu kemudian apakah bisa diobati? Gitu Dok pertanyaannya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, Anggit ya. Benar sih, PCO ini PCOS sih sebetulnya mempengaruhi kehamilan. Kalau PCO most likely enggak sebenarnya. Tapi si sindromnya ini loh yang jadi masalah. Si PCOS ini memang dikaitkan dengan keguguran di trimester pertama. Sering banget tuh kejadiannya yang blighted ovum atau telur kosong itu. Nah, itu bisa tuh terjadi pada orang dengan PCOS. Kemudian PCOS. Ibu yang PCOS itu setelah diteliti ternyata mempengaruhi perkembangan atau tumbuh kembang dari anaknya. Jadi kondisi PCOS ibunya bahkan mempengaruhi tumbuh kembang anaknya. Itu ada satu penelitiannya sih di luar negeri. Jadi benar bahwa PCOS ini bisa berpengaruh terhadap kehamilan, jadi bisa mempengaruhi terjadinya keguguran, dan ternyata berpengaruh juga terhadap anak yang dia lahirkan. Nah, itu bisa diobatin nggak sih, Dok? Jadi misalnya kayak kita PCO nih, nah itu untuk menghindari hal-hal tersebut ketika hamil, itu bagaimana, Dok? Nah, itu sebetulnya memang sebaiknya dari prakonsepsi ini, dari sebelum teman-teman hamil, itu memang dioptimalkan hidupnya. Jadi kondisinya dioptimalkan dulu. Kondisi sindrom ini, dia akan bisa berubah ketika tadi ada modifikasi gaya hidup, ada pengobatan, tentunya tergantung dengan gejala-gejala apa saja yang dirasakan atau yang dialami. Jadi kalau misalnya kondisinya sudah dioptimalkan untuk hamil, maka resikonya akan berkurang. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dok. Nah, selanjutnya nih, Dok, ada pertanyaan lagi. Penyebab PCO itu apakah bisa disebabkan oleh makanan, Dok? Nah, sebetulnya tadi kan saya jelaskan bahwa PCO itu hubungannya dengan lemak. Lemak tubuh. Lemak tubuh kita itu dapatnya dari mana? Dari makanan.
terutama makanan yang ya lemak dari minyak maksudnya, makanan berminyak, goreng-gorengan, atau yang lebih parah lagi adalah gula. Karena si gula ini kalau tidak dipakai menjadi energi, dia akan diubah menjadi lemak dan disimpan sebagai lemak. Makanya tadi karbohidrat itu kan sumber gula. Dibatasi. Kemudian kalau kita makan harus tahu apa sih yang kita makan. Jadi kalau teman-teman mau makan itu jangan asal, oh ya ini enak makan. Tapi enggak, harus tahu bahwa sebuah gorengan yang kamu makan itu, misalnya makan tahu goreng, tahunya sehat, ketika digoreng jadi tidak sehat. Kenapa? Karena dia digoreng pakai tepung. Tepung itu sumber gula. Habis itu dia digoreng, minyaknya banyak. Minyaknya kan pasti diserap banyak sekali. Coba deh kamu taruh gorengan di atas tisu, itu pasti langsung tisunya basah banget. Yang kertas minyak itu kalau kamu tempelin ke gorengan, pasti basah banget minyaknya. Jadi memang banyak sekali dan butuh banyak minyak untuk membuat si tahu yang kriuk garing itu. Atau kentang goreng. Kentangnya sehat, tapi begitu dia digoreng, ditambah dengan garam, ya kan kentang goreng kalau nggak asin nggak enak ya. Kalau kita beli di restoran fast food itu rata-rata kentang goreng itu asin ya. Nah, asinnya itu yang jadi masalah. Jadi asinnya yang nggak sehat, si kentang yang digorengnya itu yang nggak sehat. Jadi apakah makanan bisa menyebabkan? Sebenarnya bukan menyebabkan, tapi memperburuk kondisinya. Jadi gaya hidup sehat itu penting. Oke dok, nah ini ada satu lagi nih dok, pertanyaan terkait berat badan. Biasanya PCOS itu, pasien-pasien PCOS itu ada di berat badan berapa dok, atau BMI sekitar berapa gitu? Overweight dan obesitas. Atau kenaikan berat badan yang drastis. Jadi kalaupun misalnya, oh tapi saya nggak overweight kok, saya PCO juga, ya bisa juga sih sebenarnya. Memang kebanyakan adanya di overweight obesitas. Makanya tadi modifikasi lifestyle adalah nomor 1. Nurunkan berat badan 10% aja bisa mengembalikan siklus haid. Gitu. Nah kalau normal weight itu dok perlu diturunin juga 10% BMI-nya? Enggak sih sebenarnya, targetnya bukan itu. Maintain health kalau untuk normal weight. Oke, siap-siap. Baik, nah terus ini ada pertanyaan lagi dok. PCOS ini sudah pasti genetik atau ada faktor luar yang bisa mempengaruhi dok? Kalau memang besarnya ada di genetik, tapi tadi gaya hidup itu mempengaruhi. Jadi kalau misalnya memang gaya hidupnya makanannya tidak dijaga, olahraga enggak, jadi sedentary lifestyle yang banyak diam, kemudian kemana-mana naik kendaraan tanpa aktivitas fisik yang baik, kemudian makanannya banyak gula, banyak lemak, itu memang bisa memicu juga. Oke, dok. Nah, terus ini ada pertanyaan lain lagi dari Leni Fitra. Jika terkena PCOS, bagaimana cara menghitung masa subur, dok? Itulah sulitnya. Tapi gini, sebetulnya cara menghitung masa subur itu sebenarnya dari 6 siklus. Jadi kita nggak bisa menghitung masa subur dari 1 siklus saja. Jadi teman-teman harus mengumpulkan dulu sampai 6 siklus, habis itu dihitung rata-ratanya seperti apa. Nah, nanti baru bisa dari siklus terpanjang dan dari siklus terpendeknya itu kita hitung kapan sebenarnya masa subur. Makanya sebenarnya kalau pakai apps itu mudah. Karena menghitung masa subur itu idealnya dari hari pertama yang berikutnya kita kurang 11 dan kurang 18. Kurang 18 untuk hari pertamanya, kurang 11 untuk hari terakhirnya. Jadi kalau nanti udah dapat siklus haidnya berapa, nanti tinggal dihitung gitu, kurang 11, kurang 18. Kira-kira begitu. Kalau pakai app, dia memang mencoba untuk menganalisis bagaimana siklus haid kamu setiap bulannya. Jadi nanti dia akan bantu dengan most likely gitu. Most probable, apa ya? Mungkin subur gitu. Tidak subur. Atau kemungkinan hamil tinggi atau kemungkinan hamil tidak tinggi, kayak gitu, beda-beda. Kalau di app kan soalnya mereka udah punya data kita ya, asalkan kita rajin inputnya aja ya dok ya. Betul. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, ini dok, ada yang bertanya, Vanessa Novia, apakah PCOS itu sama seperti kanker atau tumor yang kalau dibiarkan malah jadi semakin buruk dampaknya untuk tubuh?
PCOS itu sebenarnya tadi sih ya, kalau misalkan kondisi PCOS dibiarkan, maka bisa menyebabkan kemandulan atau infertilitas sulit punya anak, obesitas, obesitasnya nanti berhubungan dengan diabetes mellitusnya. Nah, diabetes ini bisa menjadi pangkal buat banyak penyakit lainnya, termasuk darah tinggi, sakit jantung, itu bisa banyak dampaknya. Dan tadi ya, kanker endometrium atau kanker rahim. Bukan kanker mulut rahim, itu beda ya, ini kanker rahim. Nggak kayak tumor atau kanker yang kalau dibiarin terus nanti tambah besar, beda, tapi kondisi yang terus-menerus. Jadi kamu bayangkannya ya, si kondisi PCOS ini adalah kondisi di mana kamu mendapat stresor. Badan kamu itu dapat stres terus-menerus, kemudian badannya lama-lama pasti kan nggak kuat sebenarnya. Jadi akhirnya bermunculanlah penyakit-penyakit di masa depan gitu loh. Jadi bukan kayak tumor ya. Kalau tumor kan dia benjolan makin lama makin besar, nyebar kemana-mana. Kalau ini enggak. Tapi memang berdampak di masa depan. Oke. Nah, terus kalau bedanya dengan kista itu, Dok, gimana, Dok? Kista itu sebetulnya variasinya sangat luas, mulai dari kista yang fungsional, jadi tadi tuh telur yang mau jadi matang itu kista juga disebutnya, kista fungsional. Secara fungsi dia normal. Kenapa disebut polikistik? Karena memang bentukannya kista. Kista itu artinya sebuah kantong berisi cairan. Jadi apa aja kantong berisi cairan disebutnya kista. Jadi kalau misalnya kenapa polikistik? Karena kistanya banyak. Tadi kan bentuknya bulat-bulat, isinya cairan semua, jadi polikistik namanya, kistanya banyak. Dengan kista ovarium pada umumnya, kalau kista ovarium itu dia tidak sebanyak itu, kemudian ukurannya biasanya lebih besar dari 2 cm. Kalau ini justru kurang dari 2 cm semuanya. Kalau kista ovarium itu biasanya lebih dari 2 cm. Nah, apa isinya? Ada cairan aja, atau cairannya kental, atau ada bagian padatnya, tumor, atau apa, itu macam-macam kista. Itu nanti panjang lagi. Iya. Oke, karena kurang dari 2 cm itu ya, Dok, makanya cukup dengan terapi hormon aja, nggak perlu diangkat gitu ya, Dok ya? Iya, memang sebenarnya nggak ada sih terapi pembedahan sebetulnya untuk PCOS, tetapi ketika nanti kamu rencana mau punya anak, kemudian sudah dengan obat-obatan, sudah dengan perubahan gaya hidup dia nggak berhasil dan tetap sulit untuk punya anak, memang ada terapi pembedahannya. Namanya laparoskopi drilling, jadi nanti pakai teropong terus dipecah-pecahin gitu si telurnya, si bulatan-bulatan kista-kista kecil itu. Tapi kalau untuk remaja sebetulnya yang disasar adalah modifikasi gaya hidup, itu yang paling utama. Oke. Kalau tadi pemberian pil KB tujuannya supaya haid. Kenapa harus haid? Karena kalau enggak nanti jaringan yang dipersiapkan untuk haid itu numpuk di dalam. Khusus untuk PCO, dia nggak haidnya numpuk di dalam. Dia dengan kalau pakai KB suntik, terus nggak haid misalnya, atau lagi hamil nggak haid, itu kan nggak ada yang numpuk di dalam. Nggak haid karena memang dibuat tidak haid. Tapi kalau PCO enggak, makanya dia beresiko untuk kanker rahim. Karena apa yang disiapin untuk meluruh pada saat menstruasi itu tidak meluruh, jadinya numpuk di dalam rahim. Gitu. Makanya dikeluarkan pakai pil KB. Oke, Dok. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari Anissa atau Aziza. Berarti bisa dibilang kalau PCO itu penyakit awalnya, lalu kalau dibiarkan jadi PCOS, Dok. Lalu kalau dibiarkan lagi baru lebih bahaya gitu, Dok. Apakah begitu hierarkinya? PCO itu bukan penyakit. Itu cuma kondisi aja. Ya, jadi indung telurnya bentuknya bulat-bulat gitu. Itu PCO. Jadi dibiarin juga kalau misalnya dia nggak bertambah berat badan misalnya ya, nggak muncul gejala, dia nggak jadi PCOS. Gitu. Jadi PCO itu nggak kelihatan. Kalau misalnya kamu mungkin nggak tahu juga kalau kamu PCO gitu maksudnya. Nah, kalau sudah jadi sindrom, itu kalau dibiarkan nantinya jadi bahaya ke depannya.
Oke, berarti kalau boleh saya simpulin PCO itu hanya semacam kondisi aja gitu ya dok. Tapi bahkan kita mungkin nggak tahu kalau kita punya itu kalau nggak pas iseng-iseng USG atau gimana gitu. Nah kecuali kalau Iya, udah mulai bergejala, baru itu yang perlu mendapat perhatian gitu ya dok. iya. Saya pernah Oh. pasien saya itu dia hamil 5 minggu, kemudian karena kalau 5 minggu itu suka nggak kelihatan dari perut, kita USG transvaginal ceritanya. Pada saat saya USG, lihat kondisi indung telurnya, oh ternyata PCO pasiennya. Tapi datang dalam kondisi hamil, jadi dia datang karena check up kehamilan, bukan karena PCO. Oh ya ini ternyata dia indung telurnya PCO, tapi bukan PCOS. Kehamilannya aman tapi dok yang pasien dokter itu? Aman sih, lahir sehat. Lahir sehat. Oke, baiklah. Ini teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, kalau mau langsung unmute juga boleh. Kita udah masuk ke sesi diskusi. Oh, ini ada pertanyaan lagi, dok. Dok, jerawat yang parah, salah satu gejala PCOS itu yang kayak gimana sih? Soalnya kalau ada jerawat, udah kelewat panik duluan. Iya, jadi sebenarnya kalau jerawat pada remaja itu seperti tadi saya bilang ya, sebenarnya sih berhubungan dengan pubertas, memang masanya tuh jerawatan kalau lagi remaja. Cuman kalau misalnya jerawat itu kan hilang timbul ya, terus dengan kamu menjaga kebersihan wajah, perawatan wajah yang baik, itu kan sebetulnya bisa membantu. Yang jerawat yang dimaksud adalah jerawat yang sudah diobati tapi tetap resisten ada. Jadi sudah diobati masih ada juga. Cuman gini, PCOS pada remaja, untuk kita mengetahui kelebihan hormon laki-laki, itu memang nggak mudah dengan tanda-tanda saja. Jadi idealnya memang periksa hormon testosteron. Cuman nggak umum karena memang juga nggak gampang diperiksa di mana-mana. Ya kalau kamu datang ke klinik Unala tentunya nggak periksa hormon. Di klinik kan nggak ada pemeriksaan hormon, harus ke rumah sakit. Dan memang juga lumayan harganya, jadi nggak selalu dilakukan. Tapi itu jerawat yang parah itu adalah jerawat yang udah pakai pengobatan, udah pakai perawatan, masih juga ada. Tapi teman-teman saya juga mau sekalian mengingatkan, kalau mengobati, itu jangan sembarang ke klinik kecantikan. Tapi memang ke dokter. Karena klinik kecantikan itu tidak semuanya sesuai dengan kaidah ilmu kesehatan. Kecantikan bukan berarti kesehatan. Jadi kalau bisa, memang aksesnya lewat dokter. Oke, berarti langsung ke dokter spesialis kulit gitu ya dok ya? Iya, lebih baik ke dokter spesialis kulit daripada ke klinik kecantikan. Nanti takutnya malah jadi tambah parah. Dan hati-hati dengan produk-produk kosmetik yang beredar bebas. Apalagi yang nggak ada license-nya, yang impor-imporan katanya, terus dibuat sama siapa gitu ya, sering kok. Saya lihat ya produk-produk kosmetik yang harganya miring. Hati-hati karena banyak sekali produk kosmetik yang mengandung bahan-bahan yang sebetulnya berbahaya, seperti merkuri itu kan sering banget dibahas. Nanti bukan mau kamu jadi cantik, malah jadi tambah rusak. Atau mungkin sekarang tampak cantik, tapi kemudian lebih cepat rusaknya. Sebenarnya kalau untuk remaja sederhana kok, nggak perlu pakai perawatan yang repot-repot, cukup menjaga kebersihan, muka jangan terlalu kering, sabun cuci muka juga nggak yang harus mahal gimana, yang penting muka jangan kering, kemudian pakai kosmetiknya yang aman, yang memang cocok dengan wajah, dan yang penting sunblock. Supaya nggak kena. Betul, setuju dok. Iya, memang sunblock itu salah satu yang paling penting dari makeup rutin, ya skincare rutin, sorry. Betul. Mau pakai makeup mau enggak, yang penting sunblocknya aja deh. Iya, betul. Setuju dok. Ya, kalau teman-teman malas banget dong pakai ini, pakai itu, pakai toner nanti pakai. Iya, nggak usah yang 10 step Korean skincare ya. Nggak usah. Cukup
cukup yang mengandung SPF aja. Mm-mm. Moisturizer mengandung SPF sudah cukup. Mm-mm. Mm-mm. Karena Buat saya tipe yang pemalas juga, dandan aja enggak. Punya yang cuman itu aja, sunblock ya aja. sunblock ya. Buat pagi ya teman-teman, tapi kalau malam nggak usah dipakai. Nggak usah. Oh, itu dia, kalau malam nggak usah. Iya. Hemat loh. Oke. Nah sekarang aku mau tanya, ini teman-teman silakan kalau misalnya masih mau tanya, itu boleh banget di kolom chat. Nah aku sekarang mau ke Mbak Visa dulu deh, mau tanya-tanya ke Mbak Visa nih. Mbak Visa tadi, selain, tadi kan Mbak Visa sempat nggak ketahuan nih akhirnya PCO, akhirnya memeriksakan diri, itu kan gara-gara nggak mens ya. Nah itu ada nggak sih gejala-gejala lain gitu Mbak? Seperti kayak naik berat badan, atau ada jerawat, gitu-gitu. Kalau aku sih apa namanya berat badannya kayak sama aja gitu kan, saya nggak pernah yang melonjak gitu. Karena aku ya udah segitu-gitu aja 40. Terus kalau jerawatan tuh ya gara-gara yang pas 6 bulan itu, 6 bulan nggak mens, terus baru muncul beruntusan kecil-kecil, terus emang kulitku sensitif, jadi aku ngerasanya kali ini kulitnya sensitif, jadi kayak nggak apa ya, maksudnya nggak ada gejala yang merujuk ke situ. Kalau bulunya banyak sih iya, bulu tubuhku tuh memang banyak kayak laki-laki gitu tuh iya, tapi kan waktu itu nggak pernah yang nggak boleh mendiagnosis diri sendiri kan, jadi ya udah tahu ciri-ciri PCOS, ya udah kenapa, mungkin belum tentu PCOS, dan waktu itu udah baca kalau PCOS tuh misalnya didiagnosa pakai USG, jadi aku nggak pernah merasa oh ini bulunya banyak, jangan-jangan aku PCOS, jadi aku nggak pernah ngerasa gitu. Baru yang pas 6 bulan itu aja sih kata Nia yang oh ini harus periksa nih gitu, karena udah nggak beres nih gitu. Jadi tuh teman-teman jangan habis dengerin ini terus jadi self diagnosis ya, terus kayak oh ini ciri-ciri yang disebutin dokter Diana nih, apa namanya tadi aku amenore terus apa namanya buluku banyak kayak Visa juga tuh, mensnya baru 3 bulan aja nggak mens gitu. Atau cari tahu dulu siklus menstruasinya teman-teman, jangan-jangan panjang gitu, terus baru nggak tahu kalau ternyata panjang, atau nggak bisa ngitung siklus, terus baru telat dikit udah panik gitu kayak dokter Diana tadi bilang, self diagnosis. Oke. Dan berarti selama sebelum 6 bulan itu, Visa udah dengar tentang PCOS itu dengarnya dari mana sih, Mbak Visa? Aku kalau yang PCOS itu kan apa namanya? Kalau konsultasi Unala itu kan aku juga pernah sempat tanya PCOS itu apa. Terus habis itu lihat YouTube-nya Clarin Hayes. Dia cerita soal PCOS. Terus ya searching aja soal PCOS. Tapi aku nggak searching soal PCO. Jadi aku waktu ketika kena PCO bingung. Ini sama nggak sih sama PCOS gitu. Nah itu kalau misalnya dari gejala-gejalanya dok, itu Mbak Visa itu PCO apa? Udah ada, soalnya tadi kayak gejala-gejala udah 2 dari 3 kan. Sebenarnya kalau sudah sampai diberikan terapi sih PCOS ya. PCOS, cuma kadang-kadang memang kita sama dokter nyebutnya PCO gitu ya. Maksudnya PCO memang kalau nggak ada S-nya tuh suka buat kita dokter nyebutnya sama aja gitu. Misalnya PCOS juga, tuh disebut PCO juga. Tapi sebetulnya itu tadi, kalau PCO memang kan nggak terdiagnosis ya, kondisi PCO-nya itu, kalau kita nggak iseng-iseng USG tadi. Gitu. Tapi yang bagus sih sebenarnya Mbak Visa mencari tahu apa kondisinya, kemudian juga mencoba untuk menganalisis bagaimana siklus haidnya. Dan menurut saya, buat teman-teman yang hadir di sini, sebetulnya itu yang paling penting. Bagaimana kita mengenali kondisi tubuh kita sendiri. Siklus haid kita ini seperti apa? Kita ini biasanya kalau haid berapa hari sih? 1 hari berapa pembalut sih? Ada sakitnya apa enggak? Kapan sih sakit banget? Sakitnya kayak apa gitu? Ketika haid itu berubah, maka itu kita sudah langsung tahu, oh saya sudah 1 bulan tidak haid, 2 bulan nggak haid. Ya kecuali kalau teman-teman punya pasangan seksual, tentunya akan lain ketakutannya kalau nggak haid. Tapi kalau misalnya tidak punya pasangan seksual atau berhubungan seksual dengan aman, ya tentunya tidak perlu takut hamil. Jadi kalau misalnya tidak haid, boleh tunggu sampai 3 bulan. Setelah 3 bulan tidak haid, maksudnya 3 bulan itu 3 siklus ya. Oh tadi kata Visa, tapi siklus saya panjang.
Kalau 35 hari bisa banget dalam 1 bulan nggak haid sama sekali. Kalau kita haidnya akhir bulan, lewat cuman 1 bulan kan cuma 30 hari. 35 hari udah loncat ke bulan berikutnya pasti. 1 bulan sama sekali nggak haid. Nggak gitu. Tapi tadi, 3 siklus berturut-turut kita tidak haid, maka boleh konsultasi. Nih ya, kalau teman-teman datang konsultasi tentang gangguan haid, pertanyaannya pasti itu. Haid terakhir kapan? Tanggal berapa? Haidnya biasanya berapa lama? Siklusnya berapa hari? Kemudian 1 hari habis berapa pembalut? Ada sakit apa enggak? Pasti ditanya kayak gitu. Itu udah kayak Indonesia Raya kalau buat kita, pasti harus nanya seperti itu, bagaimana kita mendiagnosis apakah kamu punya gangguan siklus atau enggak. Makanya kalau buat saya, buat teman-teman yang hadir di sini, sebaiknya itu yang paling harus dipahami, bahwa kita bukan mau mendiagnosis diri sendiri, tetapi kita perlu tahu bagaimana kondisi tubuh kita sendiri. Karena yang paling tahu kamu ya kamu. Habis itu kalau ke dokter jangan suruh mamanya yang bicara, karena yang menstruasi itu kamu, bukan mama kamu. Oke. Oke, ya bener banget ya dok. Jadi memang kalau misalnya datang ke dokter, baik dokter umum ataupun dokter obstin dengan keluhan reproduksi, itu pasti semua pertanyaan-pertanyaan tentang siklus menstruasi itu akan ditanyakan gitu. Jadi sangat amat penting teman-teman untuk aware gitu sama kondisi kalian sendiri, karena itu akan memudahkan kita dalam mendiagnosis dan juga akan meningkatkan akurasi diagnosis gitu. Jadi biar kita tahu masalah teman-teman itu apa, teman-teman juga harus memberikan kita informasi yang tepat, yang setepat mungkin gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan terakhir dok, mungkin ya karena waktu, dari Dita Indah. Dok, gejala PCOS apakah bisa dilihat saat haid, misalnya ada perubahan warna darah atau yang lainnya? Oke, sebetulnya enggak. Kalau gejala PCOS tadi, kita akan menilai PCOS dari 3 hal. 1, kelebihan hormon laki-laki. 2, adanya gangguan haid yang menjadi jarang atau tidak haid sama sekali. Yang ketiga adalah gambaran dari USG yang menunjukkan bahwa ovariumnya memang polikistik. Di luar dari itu nggak ada. Oke, baik. Ya, terima kasih banyak dokter, makasih banyak dokter Diana, dan makasih banyak Mbak Visa. Ini mungkin karena waktunya juga udah mau selesai ya, sudah mau jam 3. Mungkin sesi diskusi akan saya akhiri di sini. Kemudian saya juga akan sedikit wrap up, menyimpulkan sesi kita pada hari ini tentang polycystic ovarian syndrome. Itu tadi kita sudah mendengarkan ya sharing dari Mbak Visa. Pertama-tama itu tentang bagaimana sih pengalamannya Mbak Visa ketika mengalami PCOS gitu ya. Bagaimana Mbak Visa kemudian aware sama siklus menstruasinya sendiri, sama keadaan kondisi reproduksinya, kemudian bagaimana Mbak Visa mencari tahu, termotivasi untuk mencari tahu lebih lanjut dan mencari bantuan dari profesional gitu. Nah, kemudian kita juga sudah mendengarkan ya materi dari Dokter Diana tentang PCOS. Tadi juga dijelaskan apa sih bedanya PCO sama PCOS, itu yang mungkin masih jadi pertanyaan teman-teman ya. Jadi mungkin saya tekankan lagi kalau PCO itu dia nggak ada gejala dan kita mungkin bahkan nggak tahu kalau kita punya kondisi itu kalau kita nggak iseng-iseng USG gitu. Nah, sedangkan kalau PCOS ini karena udah ada S-nya, sindrom, berarti ada sekumpulan gejala yang muncul nih yang bisa kita rasakan gitu. Nah, antara lain adalah tanda-tanda kelebihan hormon laki-laki seperti banyak bulu, kemudian juga tadi ada berjerawat gitu ya. Kemudian juga mungkin bisa kita amati dari BMI kita, dari tubuh kita itu apakah kita kelebihan berat badan atau walaupun bisa juga terjadi pada orang yang dengan berat badan normal gitu. Kemudian yang kedua adalah siklus haid yang tidak teratur, itu bisa sampai amenorrea, sampai tidak haid sama sekali, itu. Kemudian yang terakhir adalah ketika kita memeriksakan diri ke dokter, kita di USG, ditemukan ada gambaran ovarium yang polikistik, yang tadi seperti ada kantong, kemudian ada kantong-kantong kecil lagi di dalamnya, gitu. Nah, terus yang penting lagi ditekankan di sini adalah untuk kita memodifikasi gaya hidup. Jadi, either teman-teman ada kecenderungan PCOS atau tidak, itu tetap ya gaya hidup sehat itu sangat penting dijalankan sejak remaja gitu. Karena
apa yang kita lakukan sekarang, kebiasaan kita sekarang, apa yang kita makan sekarang, itu nanti akan berdampak pada kita mungkin 10-20 tahun lagi gitu. Mungkin yang teman-teman nggak kepikiran, tapi memang semua penyakit-penyakit yang nantinya akan muncul itu sangat dipengaruhi dengan gaya hidup kita sekarang. Jadi mulai dijaga makannya, mulai diteraturkan istirahatnya, juga aktivitas fisiknya. Itu jadi teman-teman selain menaruh perhatian pada kondisi reproduksinya, berikan juga perhatian pada kesehatan teman-teman secara general. Begitu. Nah, itu mungkin sih yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Anggita. Terima kasih. Terima kasih Dokter Tania yang sudah memandu diskusi ya. Diskusinya sangat seru. Terima kasih juga kepada ketiga narasumber. Tadi ada Mbak Putri Khatulistiwa, terus terima kasih kepada Kak Fisa nih yang udah sharing pengalamannya. Kemudian terima kasih kepada Dokter Diana Feli. Terima kasih Dok. Teman-teman, saya sudah mengirimkan link evaluasi. Silakan untuk teman-teman mengisi link evaluasi yang sudah saya kirimkan di kolom chat. Gitu. Terus saya juga sudah mengumumkan 5 orang yang beruntung mendapatkan merchandise karena sudah aktif berdiskusi gitu ya. Silakan untuk menghubungi customer line Unala dan juga atau yang Kahoot nih, Kahoot gamesnya dari Dokter ini ya. Ada Kak Jendi ya. Kak Jendi bisa hubungi customer line-nya Unala ya, Kak Jendi, atau bisa DM ke sosial medianya Unala gitu. Nanti akan diberikan merchandise dari Unala. Nah, teman-teman, di besok hari Jumat jam 1:30 kita akan ada kegiatan diskusi juga Unala Talk itu dengan tema mental health remaja, seberapa pentingkah gitu kan. Dengan mengundang Dr. Sandip Nanwani dari UNFI dan juga Dr. Idina Mediola SPKJ, Direktur RSK Jiwa Puri Nirmala, kemudian ada Kak Putri Khatulistiwa, ini sebagai narasumber, tiga narasumber gitu. Kemudian ada Kak Sarah Salsabila nih dari CIMSA UGM yang akan menjadi moderator kegiatan kita pada hari Jumat besok ya 1:30. Teman-teman silakan untuk registrasi di link yang sudah tertera gitu teman-teman. Nah, memasuki di acara yang terakhir yaitu penutup, kita biasa menutup kegiatan dengan foto bersama gitu. Jadi teman-teman yang belum buka videonya, silakan untuk teman-teman buka video, kita mau foto bareng dulu. Saya juga pengen mengingatkan ke teman-teman nih, untuk teman-teman yang belum mengisi link daftar hadir dan juga link evaluasi, silakan untuk diisi gitu ya. Nanti akan secara otomatis teman-teman dapat sertifikat. Gitu teman-teman. Dan juga teman-teman yang belum follow sosial media Unala, silakan untuk di follow karena Unala sering membagikan konten-konten yang informatif dan juga informasi-informasi kegiatan Unala di sosmed Unala. Jadi silakan untuk teman-teman follow. Dan yang belum cobain akses konsultasi di layanan konsultasi online Unala ataupun di klinik Unala, silakan untuk teman-teman mencoba gitu ya, nyobain gitu konsultasi dengan dokter ataupun bidan Unala. Ini teman-teman belum semua yang membuka videonya. Oke, masih ada yang tanya link daftar hadir ya? Oke, aku kirimkan sebentar, teman-teman. Silakan untuk diisi ya teman-teman yang belum mengisi. Nah, untuk foto bareng nih, kita bisa pakai gaya andalan Unala untuk gaya foto yang pertama. Gaya andalan Unala, gimana yang udah tahu? Ya, gini. Bentuk huruf U ya teman-teman, Unala gitu. Sambil kasih senyum terbaik. Oke, udah siap?
kita capture nih. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, di gaya kedua kita bisa pakai gaya bebas, gaya favorit teman-teman. Sudah siap teman-teman? Ya, sudah banyak yang ini. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah antusias di kegiatan Unalatop ke-12 gitu ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Anggita selaku MC, mohon undur diri, mohon maaf apabila ada banyak kata-kata yang kurang berkenan gitu. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi, dadah. Terima kasih.